Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikotul Maula, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempraktikkan video mengajar micro teaching guna syarat menuju PPR. Di sini saya akan menjelaskan SKI kelas 7 MTS, materi kearifan Rasulullah SAW. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Baik, sebelum masuk ke pelajaran kita absen dulu ya. Apakah hadir semuanya? Hadir dulu. Tidak Bu. Vivi, Hadiro. Ella, Diva, Jidan, Rendra. Baik. Hari ini kita akan mempelajari mapel SKI yang berjudul Kearifan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah belajar anak-anak? Sudah. Bagus. Nanti kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, kondisi Arab sebelum Islam. Yang kedua, misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pola dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum masuk bab yang pertama, kondisi Arab sebelum Islam. Siapa yang tahu artinya Arab? Gersang. Oh iya, pintar. Ada yang lain? Tandus. Kenapa kok disebut tandus atau gersang? Karena Arab merupakan negara yang paling gersang di dunia. Ya, makanya Arab artinya gersang atau tandus. Untuk yang pertama, kondisi Arab sebelum Islam. Di sini kita akan membahas kondisi ekonominya, kemudian politik, kemudian sosial, dan yang terakhir kepercayaannya. Kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam yang pertama adalah menganut agama Tauhid yang dibawakan oleh Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kemudian digantikan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim wafat. Pada saat Ismail wafat, bangsa Arab mulai menyembah berhala. Kenapa kok bisa? Karena ada salah satu provokator dari negeri Sam, yaitu Amr bin Lubai, yang membawa berhala besar yang bernama Hubal ke Mekah, sehingga bangsa Arab pada menyembah berhala. Kemudian juga bangsa Arab ada juga yang menyembah matahari, jin, roh, hantu, dan malaikat. Ingat-ingat ya, tadi menyembah apa aja? Yang pertama, jin, roh, hantu, matahari. Yang kedua, kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam ada 3. Yang pertama, peternakan. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, perdagangan. Ingat-ingat ya. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum Islam ada 3. Mata pencahariannya ada 3. Yang pertama, peternakan biasanya berada di suku Badui atau di pedesaan. Kalau pertanian dan perdagangan biasanya berada di perkotaan. Karena di perkotaan merupakan jalur perdagangan yang luas dan serta di sana ada lahan yang luas. Baik, kita akan bahas poin 3, kondisi politik. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam dibagi menjadi 2, yaitu bangsa Arab kota dan bangsa Arab desa. Kalau kota disebut suku Hadari, kalau desa disebut suku Badui. Kemudian yang terakhir, kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial itu apa, anak-anak?
Kondisi sosial merupakan cara kehidupan bangsa Arab sehari-harinya. Ya, cara kehidupan bangsa Arab sehari-harinya ada sisi baik dan sisi negatif. Sisi negatifnya apa aja? Siapa yang tahu? Sisi negatifnya biasanya bangsa Arab suka bermabuk-mabukan, berjudi-judian, terus zina, suka membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Tapi di sisi lain bangsa Arab juga memiliki sisi positif. Mereka selalu memuliakan tamu, ramah, loyal pada pemimpin. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Mbak Diva, kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam, mata pencahariannya ada berapa? Ada berapa? Iya. Jidan, apa saja yang disembah bangsa Arab sebelum Islam? Matahari. Terus? TV. Agama apa yang pertama kali dianut oleh bangsa Arab? Tauhid. Pintar. Kita masuk bagian 2 ya, yaitu misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu pada tanggal berapa? 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Beliau mendapatkan wahyu di gua mana? Hira. Di gua Hira. Pada saat itu beliau dihampiri siapa? Malaikat? Malaikat siapa? Malaikat. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu yang pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Pintar. Ayat berapa? 1-5. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya. Dari sini kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir. Pintar. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 7. Di surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berdakwah agama Islam kepada seluruh umat. Tapi Rasulullah berdakwah kepada keluarga dan sahabatnya terlebih dahulu. Banyak saudara dan keluarganya dan bahkan sahabatnya yang masuk Islam, diantaranya Siti Khadijah, istrinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, pemuda, Zaid bin Harisah, sahabatnya, dan Abu Bakar. Tapi pamannya sendiri tidak mau masuk Islam. Siapakah itu? Abu Thalib. Karena Abu Thalib sudah percaya pada negara. Tetapi Abu Thalib tetap melindungi Nabi dari ancaman kaum kafir Quraisy. Kemudian setelah berdakwah kepada keluarga dan sahabatnya, Rasulullah berdakwah kepada semua umat manusia yang ada di Arab. Tetapi bangsa Arab malah menolaknya, yaitu suku Quraisy, bahkan mengancam serta akan membunuh Nabi. Kemudian, tapi Ali bin Abi Thalib tetap melindungi. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, yang ketiga adalah pola dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara dakwah Rasulullah ada berapa? Ada 2. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siri. Kemudian yang kedua dakwah secara terang-terangan. Ya. Di sini Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Apa yang dimaksud dakwah secara sembunyi-sembunyi? Rasulullah dakwah kepada sahabat dan keluarganya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh kaum kafir Quraisy yang mengancam membunuhnya. Kemudian Rasulullah baru berani dakwah secara terang-terangan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94. Di situ Rasulullah sudah tidak takut lagi pada ancaman kaum kafir Quraisy. Baik, setelah kalian menyimak materi yang Ibu
Ibu meminta kalian untuk berdiskusi, yang setiap nanti kelompoknya akan mempresentasikan satu poin ini. Yang poin pertama akan dibawakan oleh Vivi, yang kedua akan dibacakan oleh Diva, yang ketiga akan dibacakan oleh Mas Didan. Baik, saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Apakah sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Siapa yang materi 1 tadi? Baik, dibacakan di situ aja. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi bahasa Arab sebelum Islam. Kepercayaan, menganut agama tauhid, menyembah berhala, malaikat, roh, jin, hantu. Kondisi politik masyarakat Arab terbagi menjadi 2. Masyarakat kota disebut suku Hadari, masyarakat desa disebut suku Badui. Kondisi sosial positif, ramah, bekerja keras, memberani. Negatif, kazina, mabuk, perampok, judi, dan mengumpul bayi, perempuan hidup-hidup. Kondisi ekonomi, peternakan, pertanian, perdagangan. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Jadi tadi yang diterangkan Mbak Vivi sesuai yang di sini ya, ada 4. Kondisi ekonomi, politik, sosial, dan kepercayaan. Ya. Baik, yang pada materi 2 akan disampaikan oleh Mbak Diva, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi dakwah Rasulullah SAW yang jadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan 1910 di Gua Hira. Beliau diangkat oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Baik, terima kasih Mbak Diva atas penyampaiannya. Jadi misi dakwah Rasulullah SAW yang pertama, Rasulullah mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Wahyu yang pertama surat apa? Al-Alaq. Sudah hafal semuanya ya? Sudah. Nanti tugas kalian menghafalkan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 di rumah ya. Oke. Apakah yang menyampaikan materi selanjutnya sudah siap? Sudah. Ayo silakan. Takwa Rasulullah SAW. 1. Takwa secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. 2. Takwa secara terang-terang. Jadi Rasulullah berdakwah dengan berapa cara? 2. Secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tugas kalian membaca materi ini ya. Besok pertemuan yang akan selanjutnya kita melakukan ulangan. Baik? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi saya akan memberikan kesimpulan dari 3 materi pokok yang saya uraikan. Yang pertama, keadaan Arab sebelum Islam. Terdapat beberapa kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Jadi kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam, yang pertama menganut ajaran tauhid, yang kedua menyembah berhala, dan yang ketiga menyembah malaikat, yang keempat menyembah jin, roh, dan hantu, yang terakhir menyembah matahari dan bintang.
Kemudian kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Jadi ada 3 mata pencaharian sebelum Islam itu. Yang pertama peternakan, perdagangan, dan pertanian. Kondisi politiknya itu bangsa Arab terbagi menjadi 2, yaitu bangsa Arab kota dan bangsa Arab desa. Bangsa Arab kota disebut dengan suku Hadari. Bangsa Arab yang tinggal di desa disebut dengan suku Badui, di mana penduduk tersebut suka berpindah-pindah tempat dan tidak menetap. Untuk keadaan sosialnya, bangsa Arab memiliki 2 perilaku, yaitu perilaku positif dan negatif. Untuk perilaku positifnya, bangsa Arab selalu suka memuliakan tamu, ramah dan loyal pada pemimpin. Dan untuk sifat negatifnya suka berzina, mabuk, dan berjudi. Kemudian poin yang kedua yaitu misi dakwah Rasulullah SAW. Jadi intinya Rasulullah mendapatkan wahyu ketika berada di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 601 Masehi. Disebut juga tahun nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Di situ Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang poin terakhir, pola dakwah Rasulullah SAW. Pola dakwah Rasulullah SAW ada 2, yaitu dakwah secara sembunyi dan terang-terangan. Demikian video dari saya, Atikatul Maula. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Semoga bermanfaat.